Halo warga Nyur Melambai, kita berjumpa lagi dalam Promkes, sebuah podcast yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Nah, apa dan bagaimana tentang kehidupan kesehatan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari? Untuk episode hari ini, kita akan membahas tentang penyakit tuberkulosis. Dan bersama saya di studio sudah hadir 3 narasumber yang tentu saja berkompeten di bidangnya. Saya sapa di sore hari ini ada Ibu Rosni SKM, kemudian Ibu Christine Perempuan SKM Menkes sebagai Wasor TB Provinsi, dan juga Dr. Cristiano Bogia Mas dari PLKSI Manado. Nah, langsung kita awali dengan perbincangan sore hari ini. Jadi untuk sasaran pemberian terapi pencegahan tuberkulosis ini ada 3. Yang pertama, orang dengan HIV/AIDS atau ODIF. Kemudian yang kedua, kontak serumah. Jadi kontak serumah di sini dengan usia kurang dari 5 tahun, kemudian dewasa yang lebih dari 5 tahun. Dan sasaran yang ketiga, orang dengan risiko lainnya. Dia ada petugas kesehatan, kemudian yang warga binaan rutan, lapas, asrama, pondok pesantren, ataupun yang menggunakan narkoba suntik. Selain itu, untuk kelompok risiko di sini juga termasuk dengan yang dalam keadaan sementara cuci darah atau hemodialisis, ataupun yang mempunyai riwayat penyakit hepatitis akut. Jadi itu sasaran dalam pemberian TPT. Nah, kalau cara mendapatkan TPT itu bagaimana? Untuk mendapatkan TPT ini sebenarnya sangat gampang, sama seperti pengobatan TB. Dia didapatkan gratis di puskesmas. Jadi untuk pemberian TPT ini, petugas puskesmas sudah mempunyai data orang yang dengan kasus positif. Kemudian mereka akan melakukan screening terhadap. Ya, jadi Ibu Christine tadi sudah jelaskan tentang TPT. Nah, cara mendapatkannya bagaimana? Sama seperti tadi, untuk mendapatkan pengobatan TB bagi pasien, untuk mendapatkan TPT sebenarnya sangat gampang, bisa didapatkan di puskesmas. Jadi petugas kesehatan atau petugas TB yang ada di puskesmas sudah memiliki data kontak serumah dari pasien yang positif tadi. Kemudian petugas kesehatan atau petugas TB yang ada di puskesmas akan melakukan screening dengan pemeriksaan untuk melihat apakah kontak serumah ada yang positif atau tidak, yaitu melalui uji tadi, uji tuberkulin. Jadi uji tuberkulin ini cara kerjanya sama seperti dengan skin test yang ada di rumah sakit. Kemudian ketika hasil screening itu atau hasil pemeriksaan ada kontak serumah yang mempunyai hasil positif pada tubuhnya yang diuji tuberkulin tadi, di screening lagi oleh petugas kesehatan, dilihat apakah ada gejala TB-nya. Kemudian ketika hasil screening tidak menjelaskan kalau ada gejala TB, maka TPT itu bisa diberikan oleh petugas. Jadi sama tadi obat TPT itu dapat diberikan oleh petugas TB di puskesmas. Jadi ingat, secara gratis. Gratis ya. Jadi bisa didapatkan di sana. Dan untuk pemberian obat TPT ini akan diberikan, jadi ada dosisnya sesuai dengan umur maupun berat badan dari pasien yang kontak. Iya. Jadi buat masyarakat tidak usah merasa malu atau sungkan, karena ternyata semua ini sudah di-handle oleh pemerintah lewat program-program yang tidak dipungut biaya. Nah, masyarakat perlu tahu juga bahwa dalam penanganan atau mendukung untuk upaya pemerintah menanggulangi penyakit tuberkulosis, ada sejumlah komunitas-komunitas tertentu yang sangat peduli untuk penanggulangan ini. Salah satunya disebut dengan, kita tahu sebutnya PLKSI. Nah, untuk hal ini kita akan tanya langsung dengan Dr. Cristian, apa sebenarnya PLKSI itu, Dok? Iya, terima kasih. Jadi PLKSI itu singkatan dari Persekutuan Pelayanan Kristen untuk Kesehatan di Indonesia. Dan PLKSI ini sudah berdiri sejak tahun 1983, di mana organisasi ini perannya itu berfokus pada pelayanan pendidikan kesehatan. Jadi yang tergabung di dalam organisasi PLKSI itu rumah sakit, klinik, dan juga stikers dengan background kesehatan. Dan PLKSI ini sebelum-sebelumnya juga berfokus juga dalam penanggulangan malaria dan juga penyakit infeksi menular lainnya.
dan dalam 5 tahun atau 5 sampai 7 tahun terakhir ini menangani tentang tuberkulosis. Sejak tahun 2016 bekerja sama dengan Global Fund dan juga Dinas Kesehatan untuk melatih kader dan mengatur perannya di dalam komunitas masyarakat untuk satu tujuan utama, yaitu menemukan suspek atau dalam metode active case finding gitu namanya. Oh, jadi PLKC ini sendiri menyorot bukan hanya TBC ya, tapi penyakit-penyakit lain juga. Betul. Iya. Nah, Dok, bagaimana untuk yang perekrutan kadernya? Soalnya tidak gampang juga untuk mengajak orang-orang tertentu untuk mari bergabung untuk sama-sama menangani apalagi penyakit menular ya. Bagaimana, Dok? Ya, untuk kader sendiri di PLKC memang pada dasarnya mereka sukarelawan atau volunteer yang memang jiwa kader itu ada di fasilitas kesehatan, di lingkungan masyarakat itu. Mereka juga sudah dengan background kader, seperti misalnya kader kesehatan atau kader posyandu, kader imunisasi, kader KIA, KB. Waktu itu kita rekrut, koordinasi dulu dengan Dinas Kesehatan. Pada awal pertemuan kerjasama, kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, kemudian dengan petugas tim di Puskesmas. Nah, mereka merekomendasikan beberapa nama kader yang potensial, yang bisa diajak, yang memiliki kemampuan untuk menyuluh, maksudnya tidak malu-malu, dan juga memang dekat dengan masyarakat. Dan memang rata-rata di Puskesmas itu sudah ada kader yang memang aktif dalam kegiatan posyandu yang biasanya kita lihat, dan juga kegiatan-kegiatan program-program di Puskesmas melibatkan kader dan sukarelawan ini. Nah, kader-kader ini diberikan pelatihan, pembekalan. Seperti kita tahu kan, TB ini masih sedikit banyak stigma di masyarakat. Jadi tidak serta-merta kita mengedukasi tentang tuberkulosis langsung begitu atau secara frontal, tapi ada pendekatan-pendekatan yang kita gunakan. Dalam pembekalan juga diberikan materi komunikasi efektif agar supaya yang diedukasi itu merasa terbuka untuk mengeluhkan yang dialami keluhannya. Juga bagi keluarga dan juga kontak erat tidak menjauhi setelah diberikan informasi atau malah menutup diri. Oke, Dok. Jadi kita ingin tahu bagaimana kader-kader itu direkrut untuk terlibat dalam pelayanan di PLKC. Jadi pada awalnya itu setelah dibentuk organisasi kerjasama antara PLKC dengan Global Fund dan juga Dinas Kesehatan, kami koordinasikan untuk training kader, untuk melatih kader yang nantinya bisa ada di setiap lingkungan atau di komunitas masyarakat, karena memang mereka yang menjadi ujung tombak untuk melakukan sosialisasi dan menemukan suspek, istilahnya kami sebutnya, atau yang orang yang dicurigai memiliki keluhan-keluhan yang sudah disampaikan tadi ya, seperti batuk lama, sesak napas, kurang berat badan. Nah, bila mana ada keluhan-keluhan seperti itu, tentu kader ini memiliki peran untuk bisa dibawa ke puskesmas nanti. Tapi kader ini pada awalnya itu ketika dilatih diberikan materi informasi dasar tuberkulosis, tadi ada juga komunikasi efektif agar supaya mereka bisa berkomunikasi dengan baik, tidak canggung karena memang sudah biasa menyuluh. Dan memang di awal kami merekrut kader ini mendapat rekomendasi juga dari petugas di puskesmas, mana-mana kader yang biasa terlibat dalam kegiatan posyandu ataupun kader yang memang sudah ada kader kesehatan di setiap wilayah puskesmas. Jadi ada kader juga imunisasi, kader KIA-KB, kader gizi. Mereka ini yang kita rekrut diberikan materi tuberkulosis agar supaya mereka bisa menyuluh juga tentang tuberkulosis itu. Diberikan materi komunikasi efektif agar supaya mereka tidak serta-merta langsung secara frontal mengedukasi tentang tuberkulosis, tapi ada teknik-teknik dalam komunikasi, karena kita tahu bahwa sedikit banyak tuberkulosis ini juga masih merupakan stigma di masyarakat, di mana orang tidak terbuka secara luas untuk memeriksakan diri ketika dia merasa memiliki keluhan batuk darah atau tuberkulosis, mungkin takut atau mungkin juga malu karena ingin berobat ini sudah di stigma, menular dan lain-lain. Orang-orang yang di sekitar atau di lingkungan kerja mungkin akan menjauhi, sehingga
para kader ini dibekali bagaimana cara untuk bisa bertanya dan melakukan pendekatan kepada orang yang memiliki keluhan ini di masyarakat. Karena kita tahu di wilayah Kota Baru sendiri juga masih banyak penderita tuberkulosis. Apakah itu berarti kemungkinan untuk orang yang pernah menderita TBC kemudian sembuh bisa jadi kader untuk yang ini dok atau bagaimana? Iya, sebenarnya memungkinkan. Jadi dari keseluruhan kader saat ini yang di Kota Manado itu ada 122 kader total dari awal kita mulai pertama kali hingga ada retraining itu total sampai saat ini itu ada 122 kader meliputi seluruh wilayah puskesmas di Kota Manado. Jadi ada yang dengan background kepala lingkungan, ada yang dengan background tokoh agama, tokoh masyarakat. Jadi memang mereka fasih dalam melakukan penyuluhan. Justru kadang-kadang dari petugas atau dari kader sudah mendorong untuk melakukan pemeriksaan, mengajak ke puskesmas untuk memeriksakan dahak, tapi agak kurang berhasil. Nah, kita meminta tolong dari kader lain yang dengan background tokoh agama misalnya, mereka bisa lebih masuk kepada pasien atau yang tadinya mereka curigai sebagai tersangka TB atau suspek TB. Oke, jadi bicara kader ternyata itu tidak sembarangan juga ya, kalau ada semacam rangkaian prosesnya ya untuk boleh kata dipilih kemudian bisa mengemban untuk tugas-tugasnya. Nah, kalau dia dalam operasional pekerjaan di lapangan, bagaimana kader ini bekerja? Iya, seperti disampaikan tadi bahwa kader-kader itu dengan background masing-masing, ada juga yang memang mantan pasien kemudian dia aktif kita rekrut, bisa juga dari background tokoh masyarakat atau tokoh agama. Mereka itu ada metode, yaitu ya secara umum ini ada investigasi kontak. Investigasi kontak itu mereka mengunjungi rumah pasien, mendapat informasi dari petugas. Tentu informasi ini diberikan secara kredensial kepada kader, dan kader ini melakukan kunjungan kepada pasien yang diberikan informasinya oleh petugas tuberkulosis, petugas TB di puskesmas, dan juga dari organisasi kami Palkesi. Jadi ada pemetaan begitu, oh ini pasien-pasiennya rumahnya di lingkungan ini, yang akan mengerjakan itu kader ini, karena kader ini yang bertempat tinggal di lingkungan dekat rumah pasien. Nah, dia mengunjungi rumah pasien itu, investigasi kontak ke rumah pasien. Di dalamnya kan itu ada kontak serumah dan kontak erat. Kontak serumah itu misalnya Bapak A, dia sebagai pasien. Nah, kontak serumahnya itu istrinya dan anak-anaknya, atau yang dalam serumah itu, oma, opa misalnya, kalau mungkin dalam satu rumah itu ada beberapa keluarga, itu kontak serumah. Kemudian ada kontak erat yang di sekitar rumah pasien, biasanya 4-5 rumah, itu yang di depan, belakang, kiri, kanan dari rumah pasien. Itu lakukan investigasi dengan memberikan informasi, edukasi tentang tuberkulosis setelah mereka tahu, kemudian dimotivasi untuk berobat ketika misalnya ada keluhan-keluhan yang didapatkan. Jadi setelah mereka melakukan edukasi tentang informasi TB, biasanya mereka membawa leaflet tentang informasi TB. Setelah didapati adanya keluhan-keluhan, mereka catat, oh ternyata ada yang batuk ya di rumah sini, atau ada yang sesak napas, atau ada yang dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan berat badan. Nah, mereka menganjurkan untuk berobat ke puskesmas. Bisa juga mereka yang langsung mengantarkan ke puskesmas, atau bila mana tidak bisa hari itu, mereka mengusahakan misalnya ada yang sakit memang dan terbaring tempat tidur, atau yang tidak memungkinkan untuk datang ke puskesmas, itu mereka memfasilitasi untuk ambil pot sekutu, kemudian dibawa dan diantar kembali oleh kader ke puskesmas. Jadi cukup berat ya ini kader ini, memang naik turun rumah istilah orang bilang. Tapi boleh dikata dijamin juga mereka punya pengenal ya. Karena masyarakat kan sekarang takut juga yang masuk ini apakah kader atau bukan kader gitu ya. Iya, betul. Baik, kita masih di Promkes, sebuah podcast yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, yang pada episode ini masih membahas tentang penyakit tuberkulosis. Nah, di bagian akhir kita akan dengarkan kira-kira apa yang menjadi kesimpulan untuk pembicaraan kita sore hari ini. Bagaimana, Bu Rasni? Ya, baik. Kepada masyarakat,
apabila memiliki keluhan, batuk terus-menerus, demam, sesak napas, berat badan menurun, nafsu makan berkurang, kemudian terkadang berdebar malam hari, itu untuk segera datang memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Karena kalau tidak diperiksa nantinya akan lebih parah lagi yang akan terjadi. Pemeriksaannya gratis, pengobatannya juga gratis, asalkan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semua untuk memeriksakan diri datang ke puskesmas, berobat teratur, TB itu bisa sembuh secara tuntas. Terima kasih. Kalau dari Ibu Christine untuk kesimpulannya? Kalau untuk terapi pencegahan pengobatan, mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak malu. Pertama, jika ada keluarga yang ada pasien yang positif TB, jangan malu dan jangan takut ketika ada screening dari petugas TB, ikut, memberanikan diri untuk ikut supaya bisa mendapatkan terapi pencegahan TB. Oke. Dari saya, dari organisasi Palkesi sendiri sudah memfasilitasi dengan koordinasi dengan dinas kesehatan dan petugas puskes adanya kader di masing-masing wilayah dari Bapak Ibu sekalian. Bisa juga bila mana tidak sempat ke puskesmas bisa bertanya kepada Bapak Ibu kader di wilayah lingkungan masing-masing agar mendapat informasi. Para kader juga itu sudah dibekali dengan informasi TB dan juga membantu ketika nanti Bapak Ibu bila mana ada keluhan seperti yang tadi disampaikan untuk secara tidak perlu malu dan langsung bisa menghubungi kader atau bisa juga datang langsung ke petugas TB puskesmas, karena pada dasarnya obat ini gratis dan memang masih banyak kasus TB sendiri di Kota Manado. Dan untuk masyarakat, khususnya di masyarakat wilayah Kota Manado, kita sama-sama mendukung program pencegahan dan pengendalian infeksi TB ini dengan TOS, temukan, obati sampai sembuh tuberkulosis. Terima kasih. Ya. Seru sekali pembicaraan kita untuk episode ini ya mengenai penyakit tuberkulosis, tapi setidaknya informasi-informasi ini kita harapkan bisa memberikan penerangan untuk masyarakat memahami bagaimana penyakit ini bisa disembuhkan secara sempurna. Terima kasih banyak untuk kehadiran Ibu Rosni, kemudian Ibu Christine Parengkuan dan Dr. Cristiano Mugia yang sudah berbagi informasi mengenai tuberkulosis pada episode hari ini. Dan warganya Melambai, nantikan kembali untuk program ini di episode berikutnya dengan bahasan yang lain. Ingat, makan sehat, jalan sehat, berpikir sehat, jaga kesehatan Anda. Kita jumpa lagi lain kesempatan. Saya Ferdinand mengucapkan terima kasih dan salam sehat.